Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sahabat hotelier dimanapun berada. Selamat datang kembali dengan channel Key Hospitality Management, sebuah channel yang fokus membahas industri hospitality. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah 5 langkah bagaimana teknik presentasi yang tepat, efisien, dan efektif, terutama bagi Anda yang sekarang fokus menjadi tim sales and marketingnya di hotel Anda bekerja saat ini. Baik, kalau bicara sales and marketing, tidak hanya kita memberikan penampilan yang secara fisik ya terbaik, memberikan kesan yang terbaik ya dari sisi fisiknya saja, tapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana kalian bisa meningkatkan keterampilan berkomunikasi atau communication skills dalam hal presentasi tentang produk hotel yang kalian istilahnya tawarkan terhadap klien ya. Klien di sini pelanggan yang sudah lama menjadi pelanggan hotel kita, ataupun mungkin prospek yang hot prospek yang baru ya, calon pelanggan tamu yang baru. Nah, kalau berbicara presentasi terhadap klien yang sudah lama yang menjadi repeat guest kita, memang sepertinya tidak terlalu banyak kendala ya pendekatannya. Tapi bagaimana kalau yang masih istilahnya baru, klien-klien yang baru kita dekati ya, istilahnya hot prospect ya. Nah, ada 5 langkah di sini yang memang 5 langkah dasar ini boleh dibilang efektif ya kalau kalian kembangkan sesuai dengan karakteristik masing-masing salesperson. Yang pertama, hal yang harus dilalui pada saat presentasi adalah introduction atau perkenalan ya. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalan ini penting ya. Ketika kalian pertama kali berkunjung ke kantornya klien Anda, kemudian melakukan facing admin ya terhadap meja resepsionis kantor tersebut, atau bertemu dengan security-nya, otomatis kan harus melakukan sebuah perkenalan dulu ya. Tujuannya adalah untuk memberikan atensi atau perhatian dari pihak pelanggan tersebut, calon pelanggan tersebut terhadap kita ya sebagai salesperson yang berkunjung. Nah, tujuannya apa? Agar calon pelanggan itu mengetahui tujuan kita ya. Kita sendiri sebagai salespersonnya, who ya. Jadi 5W ya, who ya, siapa Anda ya. Jadi harus tahu Anda itu siapa ya. Setelah ini salesperson di situ perkenalkan diri Anda, dari mana, nama ya, mungkin seperti itu. Yang kedua, what ya. Jadi apa sih misi Anda ke sana itu, mau apa ya. Menawarkan atau sekedar berkunjung atau apapun itu ya. Yang jelas harus ada tujuannya ya. Yang ketiga adalah why. Kenapa? Kenapa Anda berkunjung ke sana? Tujuannya apa? Ya, kalau Anda mungkin biasanya dilakukan dengan sudah melakukan appointment atau melakukan persetujuan di awal, mungkin tidak kendala. Tapi kalau melakukan bridge atau mungkin mendadak berkunjung ke kantor tersebut, ke kantor calon klien tersebut, mungkin ini menjadi hal yang beda ya, yang harus kalian perhatikan. Nah, tujuan yang utamanya adalah bagaimana memberikan first impression ya, atau kesan pertama, agar ketika kedatangan itu menarik perhatian calon klien atau calon pelanggan tersebut ya. Jangan sampai ketika kita datang kita memberikan sebuah kesan yang negatif ya, akhirnya belum apa-apa sudah ilfeel istilahnya ya, sudah merasa nggak enak lah di kedatangan dengan kalian ya. Nah, untuk mencapai tujuan ada beberapa teknik dasar yang mungkin yang diperhatikan dari langkah yang pertama ini atau langkah perkenalan ini. Satu adalah dengan melakukan prinsip C ya, SEE ya. S-nya adalah smile ya, tersenyum akan melunakkan suasana ya. Apalagi Anda sebagai pekerja hospitality, otomatis senyum adalah sebuah kewajiban yang harus dimiliki ya dimanapun berada dalam kondisi apapun. Si S-nya smile ya. I yang pertama adalah eye contact ya, melakukan kontak ya, kontak mata. Jangan sampai ketika kita berbicara dengan lawan itu kita membuang muka atau kontak mata kita tidak beradu dengan lawan. Ini akan sepertinya
menyinggung perasaan lawan bicara. Dan yang ketiga adalah enthusiasm ya. Artinya antusias ya. Walaupun antusias ini jangan terlalu overconfidence ya. Jadi penuh semangat ya. Karena semangat itu memberikan sebuah efek positif dalam suasana ya. Jadi itu. Yang pertama adalah perkenalan. Jadi tak kenal maka tak sayang. Otomatis langkah pertama adalah memperkenalkan diri Anda sebelum melakukan sebuah presentasi ya secara keseluruhan. Kemudian langkah yang kedua adalah intinya presentasi ya, presentasi terhadap produk yang akan kalian tawarkan ya. Produk hotel biasanya berupa mungkin MICE ya, meeting, insentif, conference and exhibition ya. Kemudian ada mungkin paketnya wedding ya, kamarnya dan sebagainya, fasilitas yang Anda tawarkan ya pada klien. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan hasrat ya, memberikan artinya ketika kalian melakukan presentasi tentang produk adalah bagaimana si lawan bicara kita, calon pelanggan itu merasa tertarik, memberikan hasrat ya, bagaimana melakukan ingin berkunjung, tertarik dengan produk penawaran Anda ya. Di situ Anda harus melakukan, tujuannya adalah harus si tamu itu merasa ingin tahu ya, curiosity ya. Curiosity artinya keingintahuan tentang lebih dalam tentang produk yang Anda tawarkan. Jadi pada presentasi ini Anda hanya bicara dari konteks luarnya saja, jangan terlalu mendalam ya. Nanti setelah pengen tahu tentang deal-deal yang lain itu ada dalam tahapan yang selanjutnya. Nah, ini tahapan yang awal saja ya. Kemudian teknik apa yang digunakan dalam hal presentasi ini adalah teknik KISS atau KISS ya. Keep it short and simple. Jadi lakukan dengan secepat mungkin dan sederhana, jangan berbelit-belit ya, to the point saja, dengan tujuan yang produk yang kalian tawarkan. Jadi jangan membuat kalian itu terlalu mengepus dengan presentasinya ya. Jadi akhirnya si pelanggan itu merasa jengah, merasa jenuh mendengar presentasi kalian. Jadi harus di sini presentasi ini bersifat istilahnya global saja, cangkangnya. Kalau telur itu cangkangnya saja. Nanti kalau pengen melakukan deal-deal yang lain itu langkah selanjutnya. Ya, itu yang kedua. Nah, langkah yang ketiga adalah teknik qualify. Ini untuk memberikan sebuah ketertarikan bagi lawan bicara, bagi calon pelanggan yang dimana kalian tadi sudah presentasi dengan pitch and ditch, artinya memberikan sebuah keyakinan bahwa calon pelanggan yang kalian kunjungi adalah calon pelanggan yang tepat. Ya, artinya memberikan sebuah ruang untuk melambungkan harga dirinya ya, seperti itu. Contohnya seperti ini, saya yakin kalau Bapak nanti diberi kesempatan untuk berkunjung ke hotel kami ya, Bapak adalah orang yang tepat atau Ibu adalah orang yang tepat yang memang menjadi klien kami. Jadi kata-kata itu yang memberikan sebuah keyakinan bahwa saya ini adalah pelanggan yang tepat ya, pelanggan yang dihargai ya, seperti itu ya. Itu teknik yang nomor 3 adalah qualify. Nah, yang keempat adalah teknik yang boleh dibilang inti dari keseluruhan rangkaian dari presentasi adalah closing ya. Mungkin kalian anak-anak salesperson, anak-anak tim sales and marketing sudah mendengar kata-kata closing ya. Closing ini sebuah barometer kesuksesan dari presentasi ya, di mana di dalamnya memuat sebuah kesepakatan ya, atau dealing ya, ada action atau aksi yang dilakukan oleh pelanggan terhadap presentasi yang kita tawarkan, baik itu mungkin kesepakatan untuk kunjungan, kesepakatan untuk membeli produk ya, kesepakatan untuk misalnya melakukan event di hotel kita. Nah, itu adalah jadi closing ya. Jadi harus jelas dan terarah. Jangan sampai kita membuang-buang waktu presentasi tapi tidak melakukan sebuah closing ya. Closing di sini tidak harus artinya oke, saya nanti akan ini, tapi bagaimana
membuat sebuah kesepakatan yang bisa ditindaklanjuti lebih detail lagi di lain kesempatan. Nah, itu melakukan tekniknya adalah tujuannya melakukan asumsi-asumsi ya, pertanyaan-pertanyaan asumsi ya, seperti itu ya. Jadi, nah untuk teknik ketika closing ini kita harus melakukan komunikasi yang tetap terkontrol dengan baik ya, kemudian kalem ya, kemudian tidak terburu-buru ya, agar kalau justru ketika tamu tadinya sudah tertarik ya, calon pelanggan sudah tertarik dengan produk kita, cuma karena kita membawakannya terlalu over confidence, terlalu antusias dan istilahnya terlalu nge-push ya, itu justru nanti akan menjadi blunder bagi salesperson tersebut yang akhirnya mungkin tidak jadi memilih produk kita ya, seperti itu ya. Jadi harus tetap tenang ya, kemudian berikan ruang kepada calon klien tersebut untuk berpikir ya, seperti itu ya. Contohnya seperti ini ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi Bapak, yang sudah Ibu ya, bahwa Ibu adalah memang pelanggan yang tepat, yang memang cocok untuk produk yang kami tawarkan tadi. Jadi tetap memberikan sebuah keyakinan, boleh dibilang mempermainkan bawah sadarnya pelanggan tersebut bahwa dialah memang orang yang tepat yang dikunjungi ya. Artinya apalagi kalau mungkin skala hotel bintang 4, bintang 5, yang artinya Bapak memang tempat di sini karena memang hotel kami ada hotel orang yang sekelas Bapak atau Ibu. Ya, di situ ada sebuah permainan perasaan jadi pelanggan bahwa saya merasa dihargai, disemakan dengan klien-klien yang luar biasa lainnya. Nah, di situ ya. Jadi tetap kontrol, kalem, mainkan perasaan ya, mainkan bawah sadarnya calon pelanggan ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah rehearse ya, artinya melakukan ucapan terima kasih ya, terima kasih terhadap waktu kunjungannya. Jadi itu harus diperhatikan. Terima kasih Bapak atau Ibu atas waktu yang diberikan ya. Jadi semoga Bapak Ibu berkenan dengan kedatangan kami, dan kami akan sangat menunggu kunjungan Ibu di hotel kami. Jadi seperti itu ya. Jadi say thank you ya, arti selalu ditutup dengan ucapan terima kasih terhadap kunjungan yang kalian bawakan. Nah ini ada 5 langkah yang harus kalian kuasai sebagai seorang salesperson. Nah mudah-mudahan kalau kalian 5 langkah ini dikuasai secara dasarnya, insya Allah mungkin itu tidak akan sulit-sulit sekali melakukan sebuah presentasi lainnya. Nah perlu diperhatikan bahwa ini hanya sebuah bukan menjadi aturan pakem ya, atau menjadi sebuah pakem khusus seorang salesperson ya melakukan ini, tapi ini langkah yang umumnya dilakukan. Nah langkah selanjutnya adalah melakukan teknik presentasi ya dengan gaya masing-masing, karena gini ya, masing-masing salesperson itu punya karakteristik yang berbeda, baik dari cara komunikasinya, pembawaannya dan lain sebagainya. Nah itu bisa dikembangkan. Kadang-kadang gini, pada langkah yang kedua ketika presentasi, kalau kita sudah memberikan kesan yang terbaik, itu akan sangat membantu kalian untuk closing ya. Oke, ada yang ketinggalan tadi ya, maaf. Jadi presentasi setelah introduction tadi ada ice break ya. Ice break itu sebuah basa-basi ya, basa-basi namanya ice break ya. Setelah kalian berkunjung, basa-basi duduk di sofanya kantornya calon pelanggan tersebut ya, melihat-lihat, itu bisa ya, misalnya seperti itu ya. Wah, misalnya melihat sebuah lukisan yang indah bisa menjadikan bahan ice break. Oh Bapak, lukisannya indah, Ibu lukisannya cantik sekali, saya yakin Ibu memang menyukai keindahan. Nah itu hal seperti itu, basa-basi tapi tidak terlalu melebar hal-hal yang tidak ini hanya mencairkan suasana saja. Nah itu tadi ada ketinggalan ya. Nah itu 5 langkah tadi yang
intinya adalah yang harus diperhatikan satu introduction, perkenalan, di dalamnya ada ice break ya, ada atensinya juga. Yang kedua adalah presentasi inti dari persoalan tadi ya, penawaran yang diberikan ya produk tersebut. Yang ketiga adalah qualify ya, itu untuk memberikan sebuah ketertarikan dari calon pelanggan. Yang keempat adalah closing, dan yang kelima adalah rehash atau say thank you. Itu saja 5 langkah dari teknik dasar presentasi. Untuk teknik-teknik lainnya di dunia sales marketing kita akan bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Oke, sampai sini dulu. Salam hotelier, tetap semangat.